berkumpul dan berkenan hadir di sini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam suasana yang penuh kebahagiaan dalam acara PUMG. Tema kali ini adalah ngopi inspiratif, ngobrol pintar inspiratif di Rumah Pintar Salatiga. Semoga dengan semangat kebersamaan dan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan hari ini, kita bisa ngopi bareng. Bukan hanya sekedar minum kopi meskipun kopinya tidak ada, tapi juga bisa berbagi inspirasi, motivasi terhadap sesama orang tua. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir meluangkan waktunya untuk mengisi gelas-gelas kita yang telah lama kosong selama 3 bulan ini, untuk kita isi kembali agar penuh. Siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan, marilah kita sebelum memulai acara kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih, semoga doa yang kita panjatkan menjadi penguat langkah kita dalam mendidik dan membimbing anak-anak dengan penuh cinta dan kesabaran. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Bapak Yulian sebagai perwakilan dari Sekolah Terpadu Rumah Pintar yang akan memberikan arahan dan sedikit kata. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan mama-mama dan ayah dari Rumah Pintar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di sekolah ini dan mengikuti ngobrol inspiratif dengan pembicara nanti narasumbernya Bu Hana. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk mama-mama sudah di sini dan Bu Ana yang sudah meluangkan waktunya di waktu yang cukup sibuk ini sudah mau hadir ya Bu Ana, terima kasih. Nah, dari saya sendiri ini khususnya pengharapan untuk mama di ngobrol aktif ini nanti untuk lebih aktif dan sharing masalah-masalah yang terjadi di kehidupan, baik itu di sekolah maupun di rumah, ada kegundahan, pemikiran seperti apa yang ingin nanti disampaikan gitu. Nanti kita kegiatannya akan lebih santai, jadi mohon keaktifannya mama-mama, semangatnya gitu. Terima kasih, sekian dari saya, Septi. Terima kasih Pak Julian. Betul apa kata Pak Julian, karena pertemuan ini 3 bulan sekali, insya Allah akan dilaksanakan secara rutin dan ini adalah forum bagi kita berkomunikasi. Mari kita manfaatkan pertemuan ini sebaik-baiknya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua POMG Bu Sri Hartini. Kepada Ibu kita Hartini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin kita bisa berkumpul pada hari ini dan sehat. Selamat datang Ibu Ana, Pak Juli, Sugeng Rawuh, Bapak Ibu sedoyo. Pertama-tama kami dari pengurus PMG matur suwun sangat dumateng Bapak Ibu sedoyo yang sampun rawuh, karena ngrawuh panjenengan itu kebahagiaan bagi kami Bapak Ibu. Kalau tidak rawuh, bayar rawuh itu PR bagi kami. Kita berdoa bersama-sama untuk kedepannya panjenengan tetap bisa rawuh dan orang tua wali murid yang belum bisa hadir bisa bergabung bersama kita. Ucapan yang kedua, matur suwun sangat kepada panjenengan sedoyo. Dalam tahun ini pembayaran kos sosial PMG alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita niatin ibadah dengan sosial Rp5.000 kita niatin ibadah dan untuk mempererat jalinan silaturahmi antara keluarga besar Rumah Pintar. Dan monggo kita ikuti acara yang akan dibantu oleh Pak Juli. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan ilmunya atau sharing-sharingnya seperti yang Ibu Septi sampaikan bisa menguatkan
kita dalam membina anak-anak surga. Terima kasih dari saya. Jika ada salah ucap, salah kata, saya pribadi mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Darus. Terima kasih Mama Darus sebelumnya Bapak Ibu yang luar biasa. Menjadi orang tua terkadang melelahkan, bukan? Bukan. Oh iya. Kadang melelahkan, kadang menyenangkan. Suatu pekerjaan yang tanpa libur, tanpa gaji. Tapi kalau melihat anak-anak kita bahagia, bukankah kita sangat bahagia? Baik, melalui acara ngopi hari ini, kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang inspiratif, motivatif, sambat boleh istirahat aja, lelah boleh istirahat aja. Sebelum masuk ke acara inti, kita tepuk semangat dulu yuk untuk ayah bunda. Nanti saya contohkan, ditirukan ya. Judulnya adalah tepuk orang tua hebat. Tepuk orang tua hebat. Anak nangis, anak marah, peluk dulu. Anak malas, ayo semangat, jangan lelah, pantang menyerah. Orang tua hebat itu kita, yes gitu ya. Belum hafal. Tepuk orang tua hebat. Anak nangis, sabar. Anak marah, peluk dulu. Anak malas, ayo semangat, jangan lelah, pantang menyerah. Orang tua hebat itu kita. Dihafalkan, siapa tahu nanti buat door prize. Oke, nah sekarang yang kita tunggu-tunggu, kita akan masuk ke dalam sesi utama, yaitu ngobrol pintar inspiratif yang akan dipandu oleh duo Ayu. Apa itu duo Ayu? Anda dan Yulian. Betul, kita akan dipandu oleh duo Ayu, Bu Ana dan Pak Yulian. Beri tepuk tangan dan sambutan yang meriah kepada duo Ayu. Dan teman kami bersama Ayu. Sebutan terbaru ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan ayah bunda yang hebat, yang keren. Jangan bosen ya, sering-sering ketemu dengan kita. Saya harap sekali ketemu tetap harus fresh, begitu ya. Sudah fokus? Sudah semangat? Coba fokusnya akan kita latih dulu ya. Ini kita akan senam otak ringan-ringan aja. Saya juga kadang lupa ini Bu Septi senam otaknya. Satu begini, coba. 1, 2, oke, 3, oke, 4, 5, oke ya. Sambil berdiri boleh? Yuk. 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bisa ya? Oke, fokus, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Agak cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Keren saya. Oke, ini akan dipandu sama Pak Julian. Jadi hari ini kita akan santai ngopinya, ngobrol pintar inspiratif. Jadi hari ini nanti
ayah bunda akan dibagi kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita nanti akan memberikan waktu ayah bunda selama 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira masalah apa ya yang saya hadapi? Nanti kesepakatan kelompok. Kalau ada permasalahan satu permasalahan yang benar-benar sulit, tidak bisa dipecahkan kelompok, silakan nanti ditulis, nanti bisa dibacakan. Kita akan sama-sama mengobrolkan masalah ini. Nanti bagaimana ya pemecahannya? Tidak harus permasalahan anak. Monggo, boleh nih permasalahan dengan suami misalkan, permasalahan dengan istri misalkan, dengan tetangga, dengan teman, silakan. Yang penting hari ini apa yang menjadikan beban ayah bunda yang tidak bisa terpecahkan atau benar-benar berat yang dipilih dalam satu kelompok itu nanti yang akan kita bahas. Begitu Jaya Bunda, ini pembagian kelompok akan dipandu oleh Pak Julian. Silakan Pak Jul. Selamat pagi mama-mama. Pagi. Nah, mohon untuk mama-mama saat ini bisa berdiri. Mama-mama semua, ayah berdiri. Kasihan loh Pak, ini Pak. Semua tangannya ke atas. Itu contohnya ya, kan ada kata Bu Ana. Kata Bu Ana semuanya duduk lagi. Olahraga ya biar semangat ya. Maaf ya. Kata buana, katakan hai. Katakan ho. Kata buana, katakan halo. Berarti sudah benar semua, sudah fokus. Nah sekarang saatnya kita mulai diskusi ya, ngobrol asik, inspiratif. Oh ya, sekarang mohon maaf sebentar. Ini kita kasih waktu berarti sampai jam 9 gitu Pak Julian ya. Oke. Nanti sampai jam 9. Nah, mama Pak Julian minta tolong untuk mengisi apa yang ingin diutarakan, dikatakan terkait anak-anak, misalnya terkait pendidikan anak-anak di sini bagaimana, terus keluhan di rumah, misalnya sebagai contoh Pak Julian, kok saya bingung ya, anak saya itu masih sering malam-malam itu tiba-tiba ngomong, nah, misalnya itu contoh. Itu gimana ya Bu Ana? Itu boleh jadikan sebagai pemikiran nanti yang kita diskusikan. Nah, saya bagian dia kelompok 2 mana? Ya, jadi ngobrol pintar inspiratif ini nanti mama-mama dan ayah mengobrol dulu ya. Jadi permasalahan saya ini loh. Dan nanti per kelompok bisa dipilih satu permasalahan yang kelompok ini menganggap bahwa permasalahan ini belum terpecahkan. Itu ya, ayah bunda. Aja. Ini mungkin kan sudah mencatat ada yang 10, ini ada yang 20. Nah, banyak. Oh, 30. Oh, ada. Nah, kita tolong majukan satu saja permasalahan yang paling ingin diutarakan ke kelompok-kelompoknya masing-masing ya. Sudah siap? Nah.
Nanti menceritakannya sambil berdiri ya. Mulai dari kelompok 1. Yo, kelompok 1 siapa yang mau jadi pembicaranya? Kalian? Ini langsung Ibu Ana. Jadi dari kelompok 1 itu memang ada beberapa kendala. Ya, sebentar. Bunda-bunda yang lain, ayah bunda kelompok lain bisa menyimak ya. Siapa tahu nanti yang disampaikan dari kelompok lain, kok sama ya? Saya pernah mengalami ya. Nanti bisa berbagi. Oke, silakan. Jadi dari kelompok 1 itu ada beberapa permasalahan Bu Ana kita saring yang paling berat intinya. Tapi sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman semua dan Bapak Ibu guru dikarenakan untuk masalah kami kelompok 1 itu tidak mengenai putra putri kita. Mohon pengertiannya, Jadi kendalanya itu sama mertua beda prinsip, meskipun tidak satu rumah tetapi beda prinsip. Dengan posisi suami sudah tidak ada, jadi juga nyinggung hati Bu. Ibaratnya arpe orang yang arpe semacam itu. Orang sekolah kayaknya rapopo, kayak boleh duit kayak gitu, cocok. Jadi itu masalahnya. Terusan terlalu ikut campur kan itu Bu. Intinya kayak wes kita boleh duit, tidak curang lah kadang-kadang. Jadi intinya itu support dari keluarga itu nol. Padahal kan dia sendiri gitu Bu. Itu masalah terberat dari kelompok 1. Terima kasih Pak Juni, Bu Ana, mohon penjelasannya untuk kami. Terima kasih ya sebelumnya. Baik, terima kasih jawaban dari pertanyaan dari kelompok 1. Kemudian lanjut ke kelompok 2. Yang ingin jadi apa? Perwakilan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana, Pak Julia. Dari diskusi kelompok 2, kita saling kesimpulan bahwasanya kita mendampingi anak yang berbeda-beda, kondisi mereka berbeda-beda, fisik mereka juga berbeda-beda. Tapi kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sama-sama mencari solusi bagaimana cara mendampingi anak kita dengan baik, intinya gitu. Masalahnya ketika mereka tantrum, ketika mereka tidak sesuai dengan kondisi apa yang kita inginkan, ditambah lagi dengan mungkin ada masalah di luar anak gitu Bu Ana. Kita cenderung marah, cenderung mikirnya ya. Nah itu solusinya apa yang harus terbesit di dalam pikiran kita untuk sejenak saja mengontrol emosi yang timbul pada saat itu. Misalkan kayak di tempat umum gitu anaknya tantrum, kan ada malu, ada marah, ada ini gitu ya Bu. Jadi kita tuh harus ingat apa sih gitu loh Bu Ana. Supaya aku gak harus ikutan tantrum loh, aku gak harus ikutan marah loh gitu loh Bu Ana. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah diutarakan. Lanjut lagi untuk kelompok 3. Saya ingin pertanyaan. Oh iya. Ini Mama Nafa apa pakai ulang? Terima kasih Pak Julian, selamat pagi Bapak semua. Perkenalkan, saya mamanya Keola, kelas 10. Di kelompok kami ada Mama Novel, Mama Icet, Mama Gava, satu lagi Icik. Sebenarnya ada dua diskusi, dua poin tadi yang kami diskusikan di kelompok 3.
Diskusi pertama mirip-mirip dengan yang disampaikan kelompok itu, bedanya ini satu rumah. Jadi perbedaan pendapat tentang pola asuh dengan tua, poinnya itu. Kemudian kalau itu memang karena mungkin karena kami atau saya sendiri tidak semua benar-benar, dan alhamdulillah semuanya baik-baik saja di tempat kami. Jadi tadi tidak banyak advice yang bisa kami sampaikan ke rekan kami. Jadi mungkin itu nanti yang kami mohon bantuan yang untuk didiskusikan bersama. Kemudian untuk poin yang kedua yang juga mungkin bisa dibantu kemudian, tapi sayangnya semua belum ada izin. Tapi mewakili murid, maksudnya mewakili beberapa orang murid yang mengalami hal yang sama, di mana di lingkungannya putra-putri mereka itu tidak terlalu diterima baik ketika bermain. Bukan cuma oleh teman-temannya, tapi simpati empati tetangga-tetangga itu kurang. Bahkan lebih parahnya itu ketika anak kita mencoba berbaur bermain, diusir sama orang tua mereka. Nah, kalau ini tadi karena zaman dulu kami pun pernah ada di posisi di mana lingkungan juga menolak, di mana teman-temannya anak kami ini juga belum bisa menerima kondisi atau perbedaan anak kami dengan mereka. Jadi ini tadi sudah beberapa ada masukan ya, intinya bahwa kita kan tidak bisa mengubah lingkungan, tapi bagaimana caranya kita kuatkan kita sendiri, anak kita, menciptakan zona aman dan nyaman untuk anak kita sendiri. Tapi tetap harus kita bawa kita punya awareness sampai kapanpun hal-hal seperti ini itu tetap ada. Dia nantinya mungkin sekarang dia belum paham bahwa dia tidak diinginkan dari lingkungan, dia nggak punya, atau mungkin dia ngerti tapi karena anak-anak surga kita ini kan happy banget, nggak berhenti deh. Pokoknya aku aja aku main, terserah kalian mikir apa, terserah kalian gimana, ini aku main, nggak mikirin yang membuat dia sedih, dia nggak pernah ada yang seperti itu, ya kita nggak tahu gitu. Makanya tadi kami kebetulan tadi sudah pulang gitu ya, jadi cuma itu saja yang tadi kami bisa istilahnya kami sarankan ke teman-teman tadi untuk menguatkan kita sendiri, anak kita jaga, kita belajar kalau main jangan ketinggal supaya tidak ada kejadian, supaya tidak disakiti baik secara fisik ataupun melalui kata-kata verbalisme. Tapi ya mungkin dari Buana, dari Pak Julian, dari Bapak Ibu semua nanti bisa memberikan masukan supaya lebih membuat kita semua lebih harus tahu bagaimana mungkin dari pemakai. Terima kasih. Tangannya Terima kasih Mama Yola sudah menceritakan unek-unek dari kelompok 3. Nah, lanjut ya, saya di kelompok 4. Perwakilannya siapa? Kelompok 4. Monggo Mama Andalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ada Mama Aulia, ada Budi Kimi, ada Mama Daniel, ada Tuti Naja. Pemasarannya itu kalau yang tadi antara mertua gitu ya, kalau yang ini antaranya pengasuh dan mamanya. Pengasuh anak dengan mamanya seperti itu. Jadi kalau misalnya pengasuh itu
di sini adalah mamanya Mbak Kimi gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh yang paling besar adalah HP gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya sama pengasuhnya itu tegas. Namanya orang tua pasti tidak bisa juga kan tegas sama anak HP lah. Bagaimana caranya mengkomunikasikan gitu kan antaranya pengasuh dengan mama, mungkin dengan bantuan pihak dari sekolah mungkin ya, menyampaikan ke mamanya supaya dalam kurung HP, karena HP itu kan pengaruhnya besar sekali. Ketika sama yang pengasuh tegas peraturan, sama mama bisa mereok ibaratnya. Nah itu nanti solusinya bagaimana? Kalau yang kedua itu tentang akademik. Akademik itu bagaimana caranya kita bisa menstabilkan, bagaimana cara kita bisa menstabilkan mood anak, namanya juga anak dengan beragam kendalanya dan semua istimewanya, untuk bisa belajar karena apa materi dari sekolah ibaratnya. Tadi kan kita solusinya bagaimana dengan beragam masalah yang ada gitu ya Pak. Solusinya, triknya bagaimana supaya anak itu ketika kita, aslinya kita tahu sih ya moodnya anak itu sebagaimana, dari sekolah sebagaimana solusinya untuk anak belajar itu bisa mengikuti yang ada di sekolah. Jadi di rumah, di sekolah oke, di rumah itu juga oke, seperti itu. Kiranya itu aja Pak Julian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mama Naila. Minta tepuk tangannya. Ini sebelumnya mohon maaf, Mama Naila ini kan karena ada sekitar 2 pertanyaan, jadi nanti mungkin bisa dipilih salah satunya yang paling urgent. Nanti kalau memang waktunya masih tersisa, bisa dilakukan semuanya gimana? Oke, lanjut untuk kelompok nomor 5. Siapa yang ingin menjadi perwakilannya? Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 terdiri dari saya, Mama Nova, Mama Felis, Mama Yaki, Mama Andi. Permasalahan yang jadi diskusikan yaitu tentang kedisiplinan Pak Julian. Ini ada kesulitan untuk menanamkan disiplin ke anak. Ya, masih kesulitan untuk mengajak mandi sama sekolah Pak Julian. Masih kesulitan gimana cara meraihnya. Ya. Terus ini sama tantrum Pak Julian. Tantrum, kalau tantrum itu lempar barang, buang barang. Jadi mohon solusinya. Pak Julian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan Mama ya. Untuk pertanyaan ini coba sebentar saya sarankan mayoritas lebih ke kedisiplinan. Coba nanti tetap nanti kita akan coba jawab ya Mas. Sabar dulu ya. Ini kurang 2 kelompok lagi. Kelompok 3. Kelompok 6. Bagaimana? Terima kasih Pak yang memberikan kepada kami. Tadi kelompok kami sudah sharing mengenai kondisi anak-anak kami, dan kebetulan memang kasus dari kelompok kami ini anak-anak kami yang hampir mirip ya. Kami sudah sharing segala macam, tapi yang memang ya semuanya itu kan butuh proses ya Pak. Jadi namanya pendidikan itu kan ya ada prosesnya kan bertahap dari segi pendidikan. Dan di sini kami juga yang masalah yang yang paling sulit kami hadapi, memang ini juga masih proses juga. Kami sepakat memilih karena dengan kondisi anak kami kebanyakan berlaku itu apa kesulitan ini bersosialisasi. Jadi ini meliputi mengenai komunikasi dengan orang lain, dengan teman, bahkan kalau ada tamu bukannya ditemui tapi malah lari itu kemudian kalau dengan meskipun dengan media telepon, meskipun anak kita itu rajin main HP, tapi kalau ada telepon masuk itu bukannya diangkat,
panggil teriak-teriak gitu. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Kemudian kalau diajak ngobrol itu bukan langsung jawab dia mungkin hanya menjawab satu kata dua kata sudah dan tidak ini yang seperti itu masalahnya masalah pergaulan. Terima kasih, saya kira sudah cukup. Baik, terima kasih Mama Teddy untuk keluh kesahnya. Kita tepuk tangannya, Mama semua. Lanjut di kelompok ke-7. Ini siapa perwakilannya? Oh, Ayah Marcel. Terima kasih Pak Julian. Singkat saja tadi dari kelompok 7 dari Mama Baisa, Sinta, Luna, Erlan, dan Marcel. Kesimpulannya sebetulnya sudah terwakili sama kelompok 2. Gitu. Jadi anak itu gimana caranya mengendalikan emosi anak dengan baik. Anaknya emosi, kalau ibu bapaknya emosi juga agak susah mengendalikan. Orang emosi ya masaknya bercair, nah itu yang susah juga. Jadi dari pembicaraan kami berlima, pertanyaannya bagaimana caranya mengendalikan emosi anak menjadi orang tua menjadi esmosi. Saya rasa itu aja, singkat saja. Terima kasih atas tempat dan waktunya. Terima kasih Ayah Marcel. Kemudian lanjut untuk kelompok nomor 8. Perwakilannya siapa? Untuk masalah di kelompok kami juga sama seperti kelompok 7, anak punya tahunan, kemudian anak misalkan kita mau ada acara di luar, buat anak-anak kan biasanya ada HP, setelah acara selesai kita HP kita anak juga kami sampai di rumah anak selalu mengarahkan kemudian ada juga permasalahan di usia SPI banyak dari Mama Kawan ini anaknya itu seperti ada kelihatan penurunan di usia 2 tahun itu sudah mulai bisa coret-coret setelah di usia 4 tahun seperti tempatnya coret kemudian itu mengalami penurunan. Kemudian untuk kayak lainnya itu juga sudah berkurang, terkadang juga masih suka ngomong, juga anak mau ke toilet itu nggak bilang, jadi anaknya sering ngomong. Jadi seperti itu dari kami itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih dari Mama Sarah. Minta tepuk tangannya, Mama ya. Ya, baik. Nah, dari total ini ada kurang lebih 10 pertanyaan Bu Ana. Nah, nanti kita akan coba menjawab bersama-sama. Dari ke-10 pertanyaan ini, itu yang paling awal kita jawab nanti seperti apa. Nah, cara menjawabnya ini sedikit berbeda karena kita awalnya kan dari kelompok, maka kita juga kembalikan dari kelompok juga. Yang punya pengalaman atau punya pemikiran itu nanti bisa diutarakan. Jadi akan saya mulai di pertanyaan Pak Jul, yang pertanyaan yang sama-sama hampir sama itu disatukan aja. kurang lebih kalau saya satukan pas 8 buah. Jadi satu persatu pas ya. Jadi ini akan saya mulai di kelompok berapa yang ingin coba ingin dijawab ya Bu Ana? Oke, ini kelompok pertama ya dari Mama Darul. Di sini dikatakan intinya, jadi secara ringkas saya katakan bahwa dengan mertua itu tidak sama prinsipnya. Kadang
orang tua dan kita itu punya pemikiran yang sedikit berbeda. Nah, dan juga ada catatan tambahan Bu Ana ini. Itu juga ada yang suaminya tidak jadi satu. Kita nyampaikannya kadang single parent juga. Kalau enggak nanti misalnya ada yang memang suaminya atau istrinya kurang begitu aktif. Jadi peran mertuanya itu terlalu berat. Nah, dari kelompok satu itu meminta bantuan kepada kelompok-kelompok yang lain. Apakah ada saran-saran mungkin pengalaman yang baik untuk membantu? Monggo Bu Ana. Ya, dari kelompok lain ada nggak yang mengalami hal yang sama? Baik mertua tidak serumah atau ada yang mana? Oke, ataupun mertua yang serumah. Ada? Bisa sharing? Silakan. Gak apa-apa Pak, kita kan pintar, inspiratif ya. Jadi nanti kalau kita mendengar dari seseorang yang langsung mengalami itu berbeda ya. Nanti kalau dari Bu Ana terus itu kan Bu Ana tuh kebanyakan teori kan seperti itu. Silahkan Mah untuk sharing. Silahkan. Jadi mohon maaf ya Mama, ini kita menghindari kata Bu Ana. Jadi kalau kita kata Bu Ana terus, nanti kan pasti kan Mama Bu Ana terus. Nah ini sekali-kali kata Mama Iza. Ya, jadi tidak semuanya tuh Bu Ana kata Mama Iza. Lanjut. Ya, kedua kali Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili kita juga. Saya juga kan gini kasusnya Aida tadi itu perbedaan pendapat dalam mengelola asuh anak. Saya juga mengalami sebelumnya di mana, cuma kondisinya saya kan tidak satu rumah. Kalau Mama Ida satu rumah dan alhamdulillah kalau mertua saya itu bisa saya ajak komunikasi. Jadi yang dulu waktu Naval kecil itu kalau setiap ke Solo dikasih semen banyak, awalnya saya nggak bisa ngomong secara langsung karena takut tersinggung dan sebagainya. Jadinya saya memutuskannya kan lewat WA itu bisa. Cuma kendalanya Mama Iza itu di komunikasi karena mertuanya itu sudah sepuh. Jadi kalau semua coba menyampaikan ada tersinggungnya. Jadi kalau perbedaannya ini aja di kendala untuk komunikasikannya. Dan saya sudah sama dia caranya mandor, sudah sama dia mungkin suami bisa, tapi katanya kalau sering menyampaikan juga jadinya nggak baik. Itu kendalanya Mama Iza tadi. Kalau dia saya tadi langsung menyampaikan ke orang tua dan alhamdulillah bisa paham karena saya sampaikan kalau habis makan ini itu apa efeknya Mama tahu, mertua tahu, jadi bisa kalau sekarang kalau mau ngasih makan terus saya dicicil boleh tidak? Jadi mungkin kalau yang tinggal serumah dan kondisinya mungkin kendala komunikasi itu yang bingung banyak ya. Mungkin kalau yang disampaikan kelompok satu tadi ini ya beda rumah gimana ya? Mungkin kalau saya boleh ngomong gimana, mungkin coba disampaikan kalau memang tidak bisa klik kita bikin batas. Kalau saya ngomong gimana? Karena ini kan anak-anak kita yang paham, yang paling tahu yang terbaik untuk anak kita. Boleh, maksudnya kita minta masukan beliaunya. Kalau sekiranya itu baik bisa dipakai, kalau sekiranya tidak bisa masuk ke kita bisa ambil batas, tapi tetap ngajeni ada. Nah, jadi tetap ada isi ngajeninya, tapi tetap ada batas. Kita juga bisa untuk mengatur, maksudnya kan apalagi ini kita sendiri ya, karena papanya nggak ada dukungan dari papanya. Jadi gitu, kita harus kuat dulu, mencoba menyampaikan dengan baik. Kalau memang tidak bisa, kita bikin batas. Tadi ada mengaji ini, jadi tetap ada hormatnya. Mungkin bisa
Panon, nanti beliaunya kan tidak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Mama Nova. Kita plus dulu ya. Oke, itu tadi pengalamannya dari Bunda Izzat diwakilkan Bunda Noval, ya, untuk kelompok 1. Jadi kita akan garis bawahi dulu bahwa pendapat ya, sebentar. Kita dengarkan dari Terima kasih waktu yang diberikan. Jadi mungkin ini tadi curhatan lah istilahnya dari Mama Noval. Jadi dia di sini hanya sebatang. Jadi istilahnya suaminya udah meninggal. Suaminya udah meninggal, dia di sini juga tidak bekerja. Jadi nggak ada penghasilan, mungkin dia tergantung di mertua. Kondisinya seperti itu. Jadi kan mungkin dia mau ngasih masukan ke mertuanya juga dari hati nggak kesampaian kan, dia masa udah aku numpang di sini nggak punya sana saudara, jadi gitu. Jadi mungkin ada yang lain masukan yang bisa masuk di hati Mama Noval, mungkin iya Mama. Oh iya. Saya rasa gitu mungkin masih. Ya Bu, makasih Bu. Ya, ada yang mau ini sharing lagi, Ayah Bunda, untuk permasalahan dari kelompok 1. Berikut, atau mungkin dari mertua, siapa yang sudah menjadi mertua? kita kan juga mau mendengar nih ya dari sisi yang sudah menjadi mertua. Sekarang ini levelnya di atas Uti berarti ini. Tadi kan Ayah Bunda, sekarang Uti. Monggo Uti mungkin bisa menceritakan. Alhamdulillah, Oke, mungkin saya sedikit menambahkan kelompok 1. Jadi yang perlu kita garis bawahi, orang tua kita itu kan dulu belum ada parenting seperti ini. Jadi kenapa sih kalau kita berbicara dengan orang tua kita atau nenek kakek kita kok selalu seringnya miss nih, nggak nyambung nih, kita juga ewoh-pekewoh nih. Kita yang harus banyak memaklumi. Karena zaman dulu ada nggak sih parenting seperti ini? Nggak ada ya, susah sekali. Karena memang ternyata ketika kita mau menjadi orang tua yang hebat, itu udah ada sekolahnya. Sekolahnya nih ya kita belajar parenting seperti ini. Kemudian kalau kita punya HP itu kan sekarang banyak sekali ya. Kalau kita mau belajar parenting A, B, C sampai seterusnya itu banyak sekali. Tetapi orang tua kita pernah nggak mereka belajar parenting? Nggak pernah. Jadi mereka itu parentingnya itu apa? Turun temurun dari orang tuanya. Mereka itu akan mencontoh, oh parenting orang tuaku dulu seperti ini, akan aku terapkan ke anak-anakku juga akan seperti ini. Tetapi ternyata ketika kita ini dari masa ke masa, sekarang parenting yang diterapkan oleh orang tua kita banyak sekali tidak sesuai. Nah, ketidaksesuaian itu, apakah kita harus menentang orang tua kita? Itu kan nggak mungkin. Berarti kita harus apa? Kita akan kembali nih. Kalau bunda-bunda dan ayah bunda dulu pernah saya membahas tentang inner child ya. Banyak loh sebenarnya, banyak sekali loh luka batin kita ini karena pengasuhan orang tua tuh banyak banget loh. Tetapi apakah kita terus menyesal punya orang tua seperti itu? Tidak kan? Berarti kalau kita menyesal berarti kita tidak bersyukur bahwa kita mempunyai orang tua yang hebat, luar biasa, yang sudah menjadikan kita sebagai individu yang sekarang ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Pertama, maafkan orang tua kita. Banyak-banyak maafkan orang tua kita ketika ada salah pengasuhan. Ketika orang tua kita banyak sekali mengucapkan yang mungkin
tidak sesuai dengan hati nurani kita. Kita harus legowo, orang tua tidak mungkin menyakiti anak-anaknya atau menantunya. Itu tidak mungkin. Mungkin mereka kurang edukasi. Coba sekarang kalau memang tadi Bunda Noval sudah menjelaskan, untungnya tidak serumah, begitu ya. Sama Bunda Noval saya juga untungnya tidak serumah, begitu ya. Tetapi untungnya saya serumah dengan ibu saya, gitu. Jadi sebenarnya kan orang tua itu sudah bukan waktunya mendidik putra putri kita, tetapi waktunya memberikan kasih sayang. Tetapi kita juga tidak boleh egois lagi. Coba kita flashback. Sekarang kan banyak sekali anak-anak itu yang suami istri bekerja, sedangkan anak, nih mbah, tolong mbah go tambah, akhirnya diasuh oleh neneknya, diasuh oleh kakeknya. Padahal peran dari nenek kakek itu bukan waktunya mendidik, tetapi memberikan kasih sayang. Terus saya setuju tadi dengan Bunda Nova, yang tahu anak kita. Jadi kita harus melakukan komunikasi. Mungkin di sini komunikasinya itu ada miss. Coba nanti kalau dengan orang tua yang zaman dulu, kita pun menyesuaikan dengan kalimat-kalimat yang dulu. Seperti saya, kalau misalkan saya pulang ke Tawangmangu itu kan cukup di desa gitu ya. Itu pun juga menjelaskannya saya juga dengan kalimat sederhana yang mertua saya ya bisa paham. Kalau misalkan kok mentok ya udah kita akhirnya minta tolong suami. Tetapi kalau suami sudah tidak ada, monggo mak, duduk bersama, kemudian berkomunikasi dengan kalimat yang mertua itu paham. Kalau memang mentok, aduh kok angel sekali ya, doakan mah. Insya Allah kita pakai jalur langit. Ya, kalau memang ini jalur dunia ini loh sudah susah sekali aku tempuh, pakai jalur langit mah. Insya Allah mah. Tuhan itu kan maha besar ya. Jadi kalau kita meminta jangan setengah-setengah deh, kita minta yang besar-besar. Untuk anak kita pun juga seperti itu. Ya, didoakan yang besar-besar yang yang dalam pikiran kita itu sesuatu yang nggak mungkin pasti akan mungkin. Bukankah kalau yang agama Islam ya, Allah itu kan tidak suka ya dengan hal-hal yang remeh, tetapi sukanya hal-hal yang besar. Makanya mintakan anak kita itu yang besar-besar. Mertua pun juga sama mah, mintakan yang besar-besar. Jangan setengah-setengah. Kalau minta ya yang luar biasa. Begitu J, tambahan dari saya. Jadi bukan kita terus memaklumi gak ada parente. Bukan seperti itu. Pertama maafkan dulu. Nah sebelum kita bisa memaafkan orang lain, maafkan diri kita dulu. Kita harus refleksi, memohon kepada Tuhan, kita memaafkan diri kita. Karena memang kita pun juga banyak salahnya. Nah baru kita nanti bisa memaafkan orang lain. Begitu J. Oke. Next. Oke, lanjut untuk yang sekarang, lanjut di kelompok nomor 2. Untuk pertanyaan di kelompok 1 sudah selesai ya, saya lanjut kelompok 2 ke Mama. Untuk nomor 2 dari perwakilan Mama Yudan, saya jelaskan bagaimana mendampingi anak saat tantrum atau hal lain, misalnya Bu Ana itu di tempat-tempat lain di ruang publik, misalnya anak melakukan kegiatan-kegiatan yang dirasa mama-mama ini agak sedikit takut, bingung. Nah itu minta untuk diarahkan bagaimana dan seperti apa. Kelihatannya ada yang sama ya Pak? Ya itu nanti dari Pak dirangkum aja karena kita keterbatasan waktu. Iya. Berarti dirangkum nanti beberapa sama kelompok 7 ya? Ya kelompok 7 sama pertanyaan dari Mama Naila juga bisa dirangkum juga ya. Nah, itu kan hampir sama. Oke, ada yang pernah mengalami? Silakan. Silakan Ayah Bunda. Oh ya, silakan. Terima kasih.
kasih waktu yang diberikan kepada saya. Memang kalau kantung itu ketika itu teringat masa Teddy masih kecil itu ya. Itu dulu saya juga bingung menghadapi anak yang kantung. Karena kalau kantung itu seringkali di tempat umum, di pinggir jalan, di dalam angkutan, di mana saja tidak mengenal tempat. Jadi kalau kantung itu tahu-tahu kantung tidak ada sebagainya gitu ya. Itu saya kalau dulu awalnya saya juga marah-marah, tapi ternyata kalau sama-sama jengkel merasa marah itu bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Jadi malah anaknya juga tambah satu, malah dilihat orang dan akhirnya saya ini ya menata hati dulu ya menata hati diam dulu supaya keluar apa ya namanya kemarah-marahan dan akhirnya anak saya peluk, saya ini ya, saya lus-lus itu ya Pak, ibunya dilus-lus itu kan saya minggir dulu, kemudian lama-lama dia kalau sudah tenang bisa tenang baru saya ajak kemana gitu. Terima kasih, ini yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Bapak Ibu. Terima kasih Mama Tati atas informasinya, untuk pengarahannya. Kemudian nanti saya tambahkan juga untuk bagaimana juga dari pertanyaan dari Mama Geola gitu. Mama Geola ini kan penerimaan di lingkungan sosial juga boleh terkait juga dengan antrum. Bagaimana juga kita mendapatkan simpati dan empati juga, bagaimana kita mengajarkan di lingkungan sekitar. Jadi mungkin ada yang bisa membantu menjawab, mungkin Mama yang ada pengalaman yang sama ya. Oke, ada lagi Mama atau Ayah? Silakan. Oh iya. Iya, Mama Keo ada apa-apa? Mohon izin. Terima kasih Bu Ana waktunya. Terkait dengan simpati empati lingkungan, khususnya kepada kita dengan perbedaan kondisi putra putri kita di lingkungan. Ini kalau Nyun Sewu hanya sharing saja pengalaman pribadi, tidak bermaksud apa-apa. Kalau dari kami pribadi sih, dulu waktu kecilnya anak kami itu ya memang mungkin hampir sama dengan panjenengan semua yang kita alami. Penolakan lingkungan itu luar biasa, dari yang dilecehkan secara omongan sampai main fisik, sampai yang Nyun Sewu para orang tua anak-anak itu juga ikut-ikutan ngeledek gitu kan. Itu sudah semua. Tapi alhamdulillahnya kalau dari keluarga kami sendiri, dari suami, dari orang tua kami, keluarga besar kami sangat memahami, sangat bisa menerima, alhamdulillah. Jadi support ke saya pribadi karena kebetulan ayahnya Keola itu kerja di luar kotanya. Jadi yang terjadi di rumah itu setiap harinya tak ada video, saya hadapi sendiri. Apapun perlakuan, omongan, lingkungan itu tak hadapi sendiri, istilahnya gitu. Jadi ketika anak-anak sudah membuat anak kami ini tidak nyaman, yang pertama saya lakukan, saya tarik Keola ke tempat dia merasa nyaman, aman, yaitu rumah. Dan saya nggak peduli omongan tetangga yang katanya terlalu overprotect sama anaknya. Wah, saya bilang dalam hati saya gitu, wah, anakku aku sih ngerti. Gimana caranya saya menguatkan diri saya bisa handle anak saya yang tahu. Daripada setiap hari Keola pulang nangis, Keola pulang ada aja yang merubah sebagainya, sedinakan teman-temannya, cuma gak mungkin. Dari yang cuma mainan sampai TPQ itu pun mendapat perlakuan sama. Kemudian alhamdulillahnya juga kakak dan adiknya Keola itu juga pengertian sekali Bu Ana. Jadi mereka dewasa.
ketika tahu lingkungan menolak Keola, kakak dan adiknya Keola pun tidak manas-manasi Keola dengan bermain keluar. Mereka menarik juga, jadi mereka menarik diri, mereka bermainnya di rumah. Jadi mereka sibuk sama Keola di rumah. PHH bertiga ini bikin kacau hanya di rumah. Gitu. Dan alhamdulillahnya juga karena Keola dari kecil itu kan suka, karena dia masalah utamanya kan fokus itu. Jadi dia tuh suka otak atik dengan apapun, yang gambar, bikin-bikin, berkarya segala macam. Itu aja saya penuhi dunia. Semua yang dia butuhkan, walaupun sederhana, misalkan itu cuma kardus, itu lem, lidi atau apapun alat-alat yang membuat dia berkarya, tidak pengen main keluar, itu saya siap. Gitu. Nah, kemudian cara kami menaklukkan lingkungan, istilahnya seperti itu. Saya memutuskan keluar dari zona aman dengan berani tampil. Karena saya berpikiran seperti ini, hanya saya yang bisa melindungi. Jadi saya berusaha berani tampil dan membuat lingkungan melihat saya, membuat lingkungan tergantung dengan saya. Sepanjang itu ya. Alhamdulillahnya ada kesempatan, Allah memang Maha Adil, ada kesempatan kami bisa ikut berpartisipasi, ikut berkontribusi di pemerintah desa sampai hari ini, dan alhamdulillah diterima di masyarakat Desa Senaran, dan itu juga yang membuat sekarang tetangga-tetangga melek. Bu Risa bukan orang sembarangan. Dimanapun saya berada, anak saya sekarang berlaku. Jadi bukan cuma, kalau kami bukan cuma kita menguatkan anak-anak kita di rumah, tapi kita juga sebisa mungkin dan dari awak dan dari pribadi kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa nyengkuyung lingkungan, kita bisa menunjukkan memiliki anak berbeda itu bukan kesalahan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat banyak untuk lingkungan. Gitu. Nah, dengan sendirinya alhamdulillah sekarang bukan cuma RT saya, tetangga perumahan saja yang bisa menerima anak saya saat Desa Senaran. Alhamdulillah sekarang bisa melihat kondisi. Mungkin itu saja Mbak yang bisa diberikan. Ya, terima kasih Mama Keola. Kita kasih close dulu ya. Oke. Saya tambahkan sedikit ya Pak Julian karena waktunya sudah mepet. Oke. Kenapa sih anak spesial itu sering tantrum? Karena anak sebenarnya begini. Ketika kita berkomunikasi nih sudah lancar, komunikasi dua arah lancar, itu enak enggak? Enak kan? Dan hati kita kalau ini loh aku marah nih sama Mama Wildan, terus aku selesai. Nggak akan ke perilaku tantrum. Karena memang permasalahan terbesar anak-anak kita itu adalah di komunikasi. Mereka itu sangat sulit nih mengungkapkan apa yang diinginkannya, sehingga makanya sering dengan perilaku yang tidak sesuai, yang tidak kita harapkan. Nah, kemudian gimana caranya ini untuk mengurangi tantrum ini? Karena komunikasi dua arahnya kan masih ada masalah. Dulu pernah ya kita membuat sosial story ya. Keinginannya apa sih? Bisa, salah satunya kita pakai yang namanya flashcard, gambar-gambar, itu bisa. Misalkan dia sudah mulai maunya apa, ingin apa, suruh dia nyari di gambar itu. Ini loh, aku ternyata mau es krim, misalkan itu. Terus disuruh nyari lagi, mau apa, lapar, ternyata tidak, cari gambar. Aku ternyata mau main bola. Nah, sebenarnya permasalahan utamanya itu di situ, di komunikasi. Tetapi terkadang orang tua tuh yang nggak paham. Maunya apa? Maunya bermain, disuapin, disemprotlah makanannya. Jadinya kita orang tua semakin jadi tantrum begitu ya.
Nah, kalau sudah tantrum, hal itu sudah terjadi, itu tadi betul ya, siapa tadi? Mama siapa tadi yang? Oh, Mama Teddy ya. Dipeluk dulu. Kalau pas tantrum, kita kasih instruksi apapun, atau mungkin kita kasih jangan begitu, itu nggak bagus, nggak akan nyampe ke anak-anak. Jadi harus benar-benar tantrumnya hilang dulu. Setelah selesai baru nih kita komunikasi ke anak, yang kamu lakukan tadi nggak baik. Jadi kita kasih nasihat. Nah, nanti ayah bunda silakan nyoba cari nih. Sekarang kan gambar-gambar itu flashcard di internet kan banyak sekali ya. Apa sih aktivitas sehari-hari yang harus dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, kemudian tadi nyambung nih di Mama Sukma ya, anak-anak tuh malas mandi, kemudian malas berangkat sekolah. Nah, ini nyambung lagi, kita itu ada loh yang namanya terapi modifikasi perilaku yang bisa banget digunakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namanya modifikasi perilaku token ekonomi. Kita kasih token ekonomi. Jadi token ekonomi itu prinsipnya kita itu mengumpulkan token berupa bintang juga boleh. Nanti bintangnya kita tempel ya. Jadi kita kasih hari nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Jadi token ekonomi itu hanya kita gunakan untuk satu perilaku. Misalkan kita mau mengubah perilaku anak yang susah mandi. Berarti kita Senin sampai Minggu nih kita kasih jadwal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian kita kasih tahu anak-anak kita, kalau misalkan di hari Senin nanti kakak atau adik mandinya hebat, tidak pakai rewel, nanti ayah atau bunda kasih stiker bintang. Nanti adik sendiri yang nempel stiker bintang di kotaan hari itu. Nah, kalau misalkan mandinya susah nih, pakai rewel, pakai ngambek dan lain-lain, tidak dikasih bintang. Nanti di hari Minggu sore, bintangnya mau kita hitung nih. 7 hari berarti bintangnya harus dapat 7. Nah, bintang 7 ini nanti bisa ditukar dengan makanan. Anak-anak kan paling suka makanan ya. Kalau misalkan adik dapatnya 6 bintang atau 5 bintang, berarti adik tidak dapat makanan. Pilih makanan yang paling dia suka. Oh, ternyata makanan yang paling dia suka misalkan kue lapis. Berarti selama seminggu ini anak kita tidak kita kasih kue lapis. Karena kalau misalkan kita kasih kue lapis, berarti nilai dari kue lapis ini nanti jadi turun. Kita kan akan menaikkan nilai dari kue lapis. Berarti seminggu tidak kita kasih kue lapis. Coba nanti dicoba itu. Selama seminggu berhasil enggak? Kalau berhasil kita naikkan menjadi 2 minggu. Kalau berhasil kita naikkan jadi 3 minggu. Berhasil kita naikkan sebulan, jadi waktunya kita perpanjang sampai nanti token ekonomi itu kita hilangkan. Dan anak ini sudah menjadi mendapatkan pola yang baik dan konsisten. Sama halnya ketika malas sekolah. Nanti dicoba. Ya Bunda ya, dicoba. Oke, yang lain Pak, next. Ada lagi apa? Baik, Bu Ana, ini untuk yang pertanyaan terkait dengan akademik juga bisa dijawab juga ya Bu Ana? Akademik bisa. Jadi begini, sering ya saya bilang ke orang tua, anak kita itu kan perlu konsisten. Tetapi kita sebagai orang tua itu seringnya itu ini ya, bukan memberikan waktu, tapi meluangkan. Nanti kalau ada waktu luang. Ya tidak, seringnya seperti itu kan. Nanti kalau ada waktu luang. Lain halnya kalau kita memberikan waktu. Kalau memberikan waktu itu berarti kita harus konsisten. Anak-anak kita polanya itu tidak bisa diubah-ubah. Karena otak anak kita itu sederhana banget, paten. Kalau misalkan kita sudah membuat jadwal nih, anak-anak harus belajar ketika jam 6:30, habis sholat maghrib, habis ngaji. Itu jangan diubah-ubah. Jadi anak-anak itu akan paham dengan
sendirinya bahwa ketika sudah sholat atau mendengarkan azan, tanggung jawabku adalah belajar. Masuk kamar, TV matikan, tidak ada HP. Tetapi kalau diubah-ubah, anak-anak kita kan bingung. Karena pemikiran anak-anak kita itu simple sekali, simple. Nah, kesalahan kita di sini, waktuku belum luang. Anaknya belum mau. Kita menunggu anak kita mau sampai kapan? Karena kita yang wajib mempola anak-anak kita, bukan anak-anak kita yang mempola kita. Jadi jangan terbalik-balik di sini. Coba nanti dipraktekkan ya ayah bunda ya. Kasih waktu yang paten, jangan diubah-ubah. Walaupun cuma 5 menit, nanti kita naikkan lagi jadi 10 menit, 15 menit, tidak jadi masalah. Karena memang yang namanya kognitif, kita di sekolah kan hanya berapa jam. Jam-jam yang lain banyak sekali bersama ayah bunda. Jadi kalau kita tidak dibantu, susah nanti ya kalau menjagakan di sekolah. Jadi apapun program yang di sekolah, silahkan nanti dipraktekkan di rumah. Dengan itu tadi kuncinya, jadwal belajar jangan diubah-ubah, begitu. Walaupun anaknya tidak mau bu, lari-lari, taruh di kamar. Tempat belajar diupayakan jangan berubah-ubah tempatnya. Kalau di kamar ya sudah di kamar terus. Jadi anak itu paham, oh ini loh tempatku belajar. Dan kalau belajar diupayakan pakai meja. Jadi anak-anak itu, meja itu juga ada filosofinya kalau belajar dengan meja. Jadi anak-anak itu biar paham, besok aku kalau bekerja juga punya meja kerja sendiri. Jadi itu ada filosofinya. Begitu ayah bunda ya. Next Pak. Untuk sebagian besar pertanyaan sudah dijawab ya Bu Ana. Dan ini ada satu pertanyaan terakhir. Ini dari kelompok 8 tadi terkait penurunan kemampuan. Jadi di tahun sebelumnya ini diceritakan kemampuannya misalnya seperti sudah bisa mencocok. Tapi di tahun berikutnya entah kenapa kemampuan itu turun. Nah itu kita dibantu bagaimana penyelesaiannya. Terus kenapa kira-kira bisa terjadi hal seperti itu? Oke, makasih Pak Julian. Ayah bunda, anak-anak kita itu kayak yoyo. Tahu yoyo enggak? Naik, nanti naiknya cepat, terus akhirnya turun. Naik, turun, naik, turun. Jadi ketika regresi, itu tuh kita harus siap-siap loh. Kita harus siap-siap. Jadi siap-siapnya apa? Berarti kita harus push lagi nih. Stimulusnya harus kencang lagi nih. Kita nggak bisa terus wah sudah bisa ini, aduh kita kipas-kipas enak. Nggak bisa seperti itu. Jadi prinsipnya di sini pun harus apa? Hidup anak saya adalah ketika bangun tidur sampai tidur lagi adalah proses terapi. Jadi nggak ada waktu santai-santai untuk anak kita. Jadi ketika wah ini kan bisa ya, kita kan sehari-hari mendampingi ya. Kok kelihatannya turun nih, berarti kita harus nih cepet-cepet beri lagi. Kenapa Bu Ana bilang begitu? Sebesar ini saya pun juga ngalami begitu ke anak saya, terutama di toilet training. Jadi ketika saya masuk kamar mandi, aduh nih maaf ya bukan jorok ya, ketika BAB kok ceboknya udah mulai kececer, mulai regresi nih anak. Jadi kita cepet-cepet nih ngulang lagi dengan instruksi. Jadi ketika dia mandi, saya pasti di depan kamar mandi saling instruksikan, sering sekali. Jangan lupa sabunnya, jangan lupa yang rata, mukanya, keteknya, ininya semua saya instruksikan. Jangan lupa guyurnya yang bersih, selalu seperti itu. Kita nggak bisa sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus terus kok, sudah ini, Mama Naila juga ngalami, Bunda ngalami semua ya. Itu harus siap siaga, anak kita memang seperti yoyo. Dan menambahkan lagi, ketika penerimaan diri di lingkungan, saya sepakat sekali bahwa yang tahu anak kita adalah kita. Kita tidak mungkin kita tidak mungkin ini ya, mengerem atau istilahnya kamu jangan begitu dong dengan anak saya. Kita tidak bisa. Orang itu punya mata untuk melihat, orang itu punya suara untuk
ngomongin anak kita seperti apa, tetapi kita sebagai orang tua, kita berhak untuk mendidik anak kita menjadi manusia yang kuat untuk menghadapi kenyataan di dunia ini. Kita wajib bersyukur loh, untungnya anak-anak kita itu terkadang ini ya, cuek karena mungkin tidak paham, tetapi itu menjadi keuntungan kita tersendiri. Kita sakitnya belum selesai, anak kita nggak masalah, enjoy aja, ya kan? Nah, kenapa kita harus seperti itu? Kita itu harus bersyukur dan banyak sekali belajar sama perilaku dan kondisi hati anak-anak kita. Anak-anak kita itu bersih, suci, tidak macam-macam. Kita harus belajar di situ. Berarti kita harus menguatkan anak kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di titik ini. Itu adalah titik yang sangat-sangat luar biasa sekali yang perlu kita syukuri. Seperti itu. Jadi kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain, karena di Rumah Pintar ini kita adalah sebagai keluarga. Kalau yang satu menangis, kita pasti akan menangis. Kalau yang satu bahagia, kita juga bahagia. Yuk kita saling menguatkan, yuk. Bisa kok kita berpelukan, yuk. Untuk yang di dekatnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Ayah Iqbal jangan ya. Ayah Marcel jangan ya. Ya, kita saling menguatkan ya. Oke. Bismillah, kita bisa kok. Ya, kita bisa kuat, kita bisa jadi hebat. Apa Uti? Iya betul, ikhlas dan sabar ya Uti ya, betul sekali. Dan jangan lupa, kita sebagai seorang ibu harus bahagia. Karena kunci perkembangan anak adalah ibu harus bahagia. Ingat ya, membahagiakan ibu ya. Oke, gitu aja Kak Julian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Semuanya pada kepulangannya untuk Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Ini untuk pertanyaan semuanya sudah terjawab Bu Ana, dan saya sedikit simpulkan, kita tadi sudah belajar yang tadi Bu Ana ajarkan tentang token ekonomi ya Bu Ana. Itu nanti mama-mama bisa coba dipraktikkan di rumah. Nanti kalau misalnya bingung, bisa langsung tanya ke saya ataupun ke Bu Ana cara-caranya. Kemudian untuk anak-anak yang disiplinnya, akademiknya, kemudian itu sudah dijawab tadi sama Bu Ana. Nah, nanti bagi yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan secara pribadi dan bisa dipraktikkan langsung di rumah. Nah, sebelum saya selesaikan sini, apakah ada yang masih mau bertanya atau sedikit curhat? Apakah masih ada? Mama mungkin, ayah? Ya. Gak ada ya? Kalau nggak ada, saya akan berikan waktu kepada Bu Septi. Silakan Bu Septi. Terima kasih kepada Bu Ayu. Minta tepuk tangannya dulu kepada Bu Ana dan Pak Julian. Oke, di sini POMG sudah menyediakan 10 door prize. Pak Julian minta tolong, tadi yang permasalahannya sudah di-up, tolong diberikan door prize. Berarti 8 kelompok, itu ada 8 door prize. Pak Julian, monggo. Mas batalan berlian dan yang ada berlian untuk sakit. Langsung aja Pak Julian mengangkat waktu kita yang terbatas. Kelompok 2 masalah bersama. Lagi yang paling besar Pak Julian untuk bersama. Yang mana ini Mas? Masalah bersama. Kelompok 3. Ya. Yang besar dan yang ringan. Yang besar ya, yang paling besar. Nah, dan kelompok 4. Nah, Oke, tepuk tangan dulu. Kelompok 5. Oke, tepuk tangan. Kelompok 6.
Tepuk tangan. Terakhir kelompok 8. Mangga. Oh iya. Sudah kelompok 8 terakhir. Masih sisa 2. Saya terima kasih kepada bunda-bunda, tapi saya sangat apresiasi kepada ayah yang sudah hadir. Silakan hadirin dua ayah yang selalu membersamai. Terima kasih. Akhirnya kita sudah melalui acara ini. Jadi kegiatan kita hari ini adalah namanya coaching. Apa itu coaching? Coaching itu beda dengan mentoring. Biasanya kalau datang ke Bu Ana konseling itu kita datang ke permasalahan selesai karena diselesaikan Bu Ana, tapi Bu Ana yang nambah bebannya. Nah kalau coaching kita punya permasalahan, ada teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan yang sama, bisa sama-sama kita pecahkan. Maka dari itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi benar kata Uti Sultan tadi, kunci kehidupan adalah ikhlas dan sabar. Sampai kapan? Sampai nanti kita akhir hayat. Jadi afirmasi hari ini adalah kita semua dikaruniai anak-anak. Kita tidak memilih, anak juga tidak memilih kita, tapi Allah Tuhan yang memilih kita karena kita mampu, kita istimewa. Jadi tolong kalau misalkan anak-anak tantrum, ayah dan bunda jangan ikut tantrum, karena kita memiliki sabar dan keikhlasan yang tanpa batas. Semangat ayah bunda, perjalanan kita masih panjang. Anak-anak kita adalah jalan surga kita. Apa yang kita lakukan adalah ibadah. Terima kasih telah hadir hari ini sampai siang sekali. Nanti habis sesi penutupan jangan lupa foto. Jadi sebelum kita akhiri acara hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama agar rukun dan kebersamaan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi keluarga kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup, terima kasih. Semoga setelah ngopi hari ini kita semua pulang dengan hati yang lebih hangat, pikiran yang lebih terbuka, dan semangat baru dalam mendampingi anak-anak tercinta. Pantun dulu ya. Minum kopi sambil tertawa. Ngobrol seru bikin bahagia. Parenting hari ini luar biasa. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum